Terima kasih. Hal yang paling pertama yang ingin Bapak sampaikan, dalam situasi COVID, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Hal yang paling sederhana kita adalah menggunakan masker. Semua pakai masker? Wajib dan harus pakai masker. Untuk memulai kegiatan kita pagi ini, Bapak minta satu anak untuk memimpin kita doa sebagai awal dari kegiatan pembelajaran kita. Satu anak dipersilakan untuk memimpin kita doa. Oke, terima kasih. Salah satu siswa sudah memimpin kita dalam doa pagi ini. Teman-teman, masih semangat? Masih. Ya. Kalau masih semangat, Bapak ingin menanyakan sedikit tentang pertemuan materi kita minggu lalu. Masih ingat? Masih. Minggu lalu ada yang masih ingat? Coba angkat tangan. Yang masih ingat? Ya, di belakang. Christine, silakan. Permainan bola kecil. Ya, minggu lalu kita bicara tentang permainan bola kecil. Permainan bola kecil, apa-apa saja jenis-jenis permainan bola kecil, masih ingat? Masih. Yang ingat, coba angkat tangan. Silakan Tete, apa yang kau ingat? Jenis-jenis permainan bola kecil ada tenis meja, ada bulu tangkis, dan Ya, ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada softball. Ini merupakan jenis-jenis dari permainan bola kecil. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Sebelumnya, untuk masuk dalam pertemuan selanjutnya, Bapak mau cek dulu kehadiran teman-teman ya. Semua ada berjumlah 29. Dengar nama ya. Ade Ike Liman. Ya, terima kasih teman-teman. Ake Bung Tilu Lilong. Hadir Pak. Ardi Soka. Hadir Pak. Armindo Patola. Hadir Pak. Mana Armindo? Angkat tangan. Ya. Dikson Bulan. Hadir Pak. Doni Hele. Hadir Pak. Ya, Doni Hele. Selamat semangat ya. Ya. Angel Pingaman. hadir Pak. Pandai Puji. Hadir Pak. Romantis Desa. Hadir Pak. Ernest Lotte. Hadir Pak. Juwita Kisek. Hadir Pak. Merlin Lotte. Apa? Ya, Merlin Lotte ini sakit atau apa? Apa ya? Ya. Nanti tolong dicek ya keadaan teman-teman yang tidak hadir. Sri Lasi. Hadir Pak. Tetendun. Hadir Pak. Tirsa Sabah. Hadir Pak. Patson Soka. Hadir Pak. Maunino. Hadir Pak. Oke, terima kasih semua. Berjumlah 29, satu siswa yang tidak hadir karena alasan kesehatan. Oke. Kita mempelajari salah satu cabang dari atletik, yaitu lari. Siapa yang pernah berlari? Yang pernah berlari? Ya. Sering ya. Bahkan ini adalah kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Bapak mau menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan materi tentang lari, yaitu lari jarak pendek atau yang disebut dengan sprint. Lari yang dengan kecepatan tinggi atau penuh. Ya. Ya, kompetensi dasarnya menganalisis keterampilan jalan cepat, lari. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif.
setelah menganalisis, mempraktekkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Ini dia punya kompetensi dasar. Tujuannya, setelah kita mempelajari, tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi berbagai variasi gerak start, langkah kaki, ayunan tangan atau lengan, dan gerakan memasuki finish. Tujuan yang kedua, menjelaskan berbagai variasi gerak start, langkah kaki, ayun lengan, dan gerakan memasuki finish. Setelah itu, tujuan yang berikut adalah melakukan gerakan hasil analisis. Artinya bahwa kita mampu mempraktekkan. Ini dari tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya Bapak menayangkan video simulasi dari gerakan lari cepat atau yang disebut dengan sprint. Silakan anak-anak perhatikan video ini, menyimak, melihat dengan baik. Setelah itu membuat catatan-catatan yang nanti apa yang ingin teman-teman sampaikan setelah tayangan video. Bisa? Bisa. Oke. Ya, perhatikan videonya ya. Sudah melihat video tadi? Sudah. Ya, dari tayangan tadi, kira-kira apa yang anak-anak lihat dari tayangan video tadi? Oke, silakan Jati. Apa yang kau lihat? Pelari tersebut sebelum berlari menggunakan start jongkok, kemudian berlari dengan kecepatan tinggi, dan setelah menuju garis finish, kepalanya cenderung ke depan. Oke, tepuk tangan dulu. Dari hasil pengamatan Teti bahwa video tadi adalah tayangan tentang lari jarak pendek. Pelarinya larinya cepat, ya. Tapi sebelum dia berlari dia menggunakan start jog. Dan pada saat dia memasuki finish, gerakan anggota tubuh yang paling pertama menyentuh garis finish adalah kepala. Dengan cara apa? Mencondongkan kepala ke belakang. Ini pengamatan yang bagus. Ada lagi? Ada lagi? Oh, tadi di tayangan video tadi ada lintasan atau trek untuk berlari. Masing-masing pelari harus berlari pada lintasannya masing-masing. Tidak boleh pelari satu lari ke lintasan pelari dua, tidak boleh. Kalau lintasan satu sampai ke finish dia akan menuju pada lintasan satu. Tidak boleh tukar-tukar. Ada juga yang disebut dengan box start. Ya. Box start itu adalah alat yang digunakan untuk pada saat kita menggunakan start jog untuk meletakkan kaki pada start jog. Ya. Setelah kita memperhatikan tayangan video tadi, sekarang Bapak mau menyampaikan gambaran singkat tentang atletik. Ya, Bapak tayangkan dalam bentuk PowerPoint ya. Oke, materi tentang atletik lari jarak pendek. Ini secara atletik, pengertian dari atletik, apa yang dimaksudkan dengan atletik? Secara umum pengertian dari atletik adalah merupakan olahraga yang terdiri dari beberapa gabungan. Ya, ada
lari, lompat, lempar, dan lompat. Oke. Nah, ini juga beberapa pengertian atletik menurut beberapa para ahli ya. Definisi atlet itu banyak. Ini yang pertama menurut Edi Purnomo. Menurut Edi Purnomo, pengertian dari atletik itu adalah kegiatan atau aktivitas jasmani yang terdiri dari berbagai yang dinamis dan harmonis, yaitu gerakan lari, jalan, lempar, dan lompat. Nah, ini definisi atau pengertian atletik menurut beberapa para ahli. Salah satunya yang disampaikan oleh Edi Purnomo. Nah, yang berikut, lari jarak pendek atau yang disebut dengan sprint. Lari sprint termasuk macam-macamnya. Di dalam ada lari, masuk macam-macam atletik, cabang dari olahraga lari. Lari sprint ini lebih populer dengan nama lari jarak 100 meter. Jadi lari sprint atau lari jarak pendek ini lebih dikenal dengan nama lari 100 meter. Jadi komponen-komponen atau nomor-nomor lari dari lari jarak pendek ini dari 100 meter, 200 meter sampai dengan 400 meter. Sejarah lari jarak pendek. Nah, ini gambaran umum saja ya. Teknik dasar dalam lari jarak pendek. Yang pertama adalah teknik start atau awalan, yaitu salah satu gerakan yang sangat menentukan keberhasilan dari sprinter buat mencapai garis finish terlebih dahulu. Awalan ini merupakan gerak dasar untuk menentukan sprinter tersebut bisa mencapai finish terlebih dahulu. Ya. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah bound start atau yang disebut dengan start pendek. Cara-caranya, pertama kali ambil ancang-ancang posisi kaki kiri ada di depan, kaki yang terkuat. Artinya bahwa kita mengambil dengan start jongkok, tetapi kita meletakkan salah satu kaki kuku yang paling kuat berada di depan. Mau kiri atau kanan terserah, kaki yang paling kuat. Ini pada saat kita mengambil start jongkok. Selanjutnya, awalan medium start sama. Modelnya start jongkok tapi dia mengambil dengan medium start atau start menengah. Letakkan kaki tumpuk, mau kiri atau kanan terserah. Tetapi jarak antara kaki tumpuk dengan lutut itu dia agak jauh, berada di samping tapi posisinya di belakang tumit. Sedangkan bound start tadi dia sejajar, lutut ini sejajar pada saat kita turun, ini sejajar. Sedangkan medium start, posisi lutut ini dia agak bergeser ke belakang. Dan yang ketiga ada long start panjang. Kaki tumpuknya tidak bergerak, tetapi lutut ini yang bergeser ke belakang, jauh pada saat kita turun. Jadi ada 3 model dalam start jongkok, yaitu bound start, medium start, long start. Masih semangat? Masih. Jadi harus mengetahui model-model dalam start jongkok itu ada apa-apa. Ada bound start, medium start, dan long start. Dari hasil tayangan video tadi dan didukung dengan materi yang Pak tayangkan tadi, sekarang kita masuk dalam diskusi kelompok. Mana kelompok 1? Kelompok 1 semangat tidak? Semangat. Kelompok 2? Semangat. Kelompok 2 semangat? Semangat. Kelompok 3? Semangat. Ya, harus semangat. Masing-masing kelompok harus mempresentasikan nanti sebentar dengan presentasi yang terbaik. Mana kelompok 1? Kelompok 1? Oke, silakan anak-anak diskusi berkaitan dengan sikap tubuh pada saat apa-apa bersedih. Ini ada gambar. Ada juga buku penunjang didukung dengan video tadi ya. Kira-kira apa yang kamu bahas dari sikap tubuh pada saat apa-apa bersedih? Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Oke, ini kamu bahas
sikap tubuh pada saat aba-aba siap. Ini ada gambarnya seperti itu, tahapan-tahapannya. Silakan diskusi ya, dibuat catatan hasil diskusi. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Ini, kamu pada aba-aba? Ya. Jadi model tubuhnya seperti itu dalam gambar, dianalisis kira-kira bagaimana sikap tubuh pada saat sudah aba-aba? Ya. Dibuat diskusi kelompok bersama. Di dalam buku juga ada itu modelnya. Silakan dibuat catatan hasil diskusi. Kelompok 3. Ayo diamati kira apa kasih masukan ya untuk didiskusikan. Langkah-langkahnya pada saat aba-aba ya itu bagaimana posisi tubuhnya. Dibuat tulisan. Silakan diskusi. Punya diskusi. Ya, di dalam ini juga ada, di dalam buku juga ada. Dibuat catatan, satu orang ditunjuk sebagai ketua untuk menulis ya hasil diskusi kelompok. Kasih masukan. Oh, gambar awalnya di dalam video itu pada saat apa bersedia itu di awal dengan posisi apa? Kita jawab. Ditulis. Satu itu ada berapa model? Ada 3, Bunstar, Mediumstar, dan Longstar. Nah itu ya kalau diskusikan. Oh bagaimana dia mengambil dengan posisi Bunstar? Posisi lututnya bagaimana? Posisi kaki tubuhnya bagaimana? Dibuat dalam bentuk catatan diskusi. Kelompok 3, kelompok 2. Ayo tunjukkan satu orang sebagai ketua untuk menulis hasil diskusi. Bisa ya? Sampai 5 menit. Diskusinya, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang masing-masing kelompok silakan presentasi hasil diskusi kelompok. Kelompok 1, mana kelompok 1? Siap ya? Siap. Oke, silakan kelompok 1 yang ditunjuk sebagai ketua untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Ya, silakan berdiri dan sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kami, sikap tubuh yang dilakukan saat aba-aba bersedia yang pertama, pada saat aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Yang ke belakang diletakkan di tanah dan terpisah selebar bahu. Yang ketiga, jari-jari tangan membentuk V terbalik. Yang keempat, kepala dalam keadaan datar dengan punggung. Dan yang terakhir, mata tetap menatap lurus ke bawah. Oke, tepuk tangan dulu untuk di kelompok 1 ini. Mereka menguraikan tentang sikap tubuh pada saat aba-aba bersedia. Yang jelas dimulai dengan sikap atau sarjo. Dengan langkah-langkah tadi, pada saat sudah mengambil start jongkok, maka jari-jari tangan itu membentuk ujung jari telunjuk dengan ibu jari ini, dia membentuk huruf V terbalik. Dengan mengambil posisi, apakah dia menggunakan awalan pada saat aba-aba bersedia menggunakan start jongkok dengan awalan Bunstar, Medium Star, atau long star, terserah masing-masing pelari. Oke, kita ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 masih semangat? Masih. Ya, kelompok 2 ini
ada sekitar 2, 4, 6, 7, 8 orang. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Bagi kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aba-aba siap. Dalam aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut ditekan ke belakang. Kemudian, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu dan tubuh sedikit condong ke depan. Demikian hasil diskusi kami. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan bagaimana sikap tubuh pada saat aba-aba siap. Jadi pada saat aba-aba siap, maka kita sudah mengangkat tubuh ke atas. Kalau tadi pada kelompok 1 pada saat aba-aba bersedia, maka dia mengambil posisi tubuh di bawah. Pada saat aba-aba siap, dia mengangkat tubuh ke atas. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok. Kita ke kelompok 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Semangat? Semangat. Silakan sampaikan diskusi Anda berkaitan dengan diskusi kelompok di kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sikap tubuh pada saat aba-abaya. Pada saat aba-abaya, gerakan pelari yang pertama yaitu setelah memberikan aba-abaya, gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan, kedua kaki menolak atau menekan keras pada start lock. Yang kedua, kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Yang ketiga, kaki belakang mendorong lebih kuat. Yang keempat, kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Dan yang terakhir, lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan dulu. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, Bapak mengamati teman-teman betul-betul mendiskusikan secara baik dan mempresentasikan juga secara baik. Baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Yang kelompok 3 tadi mereka membahas tentang bagaimana sikap tubuh pada saat aba-aba ya. Pada saat aba-aba ya, yang paling sederhana yang tadi mereka sampaikan adalah berat badan itu sudah ke depan. Ya. Dan posisi lutut lurus, siap untuk berlari. Bukan siap untuk berlari, sudah mau berlari. Karena ya, jadi diangkat langsung berlari. Ya, dari diskusi tadi semuanya dalam keadaan serius dan semua betul-betul menyampaikan secara baik. Oke, mulai dari pertanyaan diskusi tadi, materi dan tayangan video. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Saya silakan. Oke, silakan Monino. Apa yang ingin kau tanyakan? Apa yang dimaksud dengan lari jarak pendek atau sprint? Ya, pertanyaan yang bagus. Apa itu lari jarak pendek atau yang disebut dengan sprint? Adakah teman-teman yang menjawab? Ya, silakan. Yang dimaksud dengan lari jarak pendek adalah lari yang dilakukan dengan kecepatan yang penuh, mulai dari garis lintasan start sampai pada garis finish. Oke, tepuk tangan dulu untuk Keti. Keti menjawab bahwa lari jarak pendek itu adalah lari yang dimana dengan kecepatan penuh, mulai dari garis start sampai di garis finish. Artinya kecepatannya itu tidak berubah. Kalau awalnya seperti itu, maka sampai akhir dia akan tutup dengan kecepatan seperti itu. Ini yang disebut dengan lari jarak pendek atau sprint.
pelarinya itu disebut dengan sprinter. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Kristen. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wilhelmus. Oh ya, masih mau menjawab dari pertanyaan dari Wilhelmus. Silakan. Menurut saya, lari jarak pendek adalah lari yang jarak tempuhnya 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ya, ada lagi tambahan dari Kristen menambahkan apa yang dijawab oleh Teti tadi. Menurut Kristen bahwa lari jarak pendek itu adalah lari yang memiliki jarak tempuh 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Berarti kalau lewat dari itu sudah bukan masuk lari jarak pendek atau sprint. Kisarnya antara 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan pertama tadi? Ya, silakan Dinda. Dinda silakan berdiri supaya bisa dilihat. Yang dimaksud dengan lari jarak pendek atau sprint adalah lari yang diawali dengan start jongkok. Iya. Menurut Dinda, yang dimaksudkan dengan lari jarak pendek adalah lari yang dimana diawali dengan dengan start jongkok. Ingat, lari jarak pendek diawali dengan start jongkok. Di mana start jongkok itu dibagi dalam 3 model, yaitu boom start, medium start, dan long start. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Silakan Rini. Rini silakan dijawab, ditanyakan. Bagaimana model-model dari start jongkok? Ya. Bagaimana model-model dari start jongkok? Saya jawab. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan ayo berdiri. Ya, model-model dari start jongkok. Model-model dari start jongkok yang pertama itu start pendek atau boom start. Yang kedua start menengah atau medium start. Yang ketiga start panjang atau long start. Oke, ada 3 model. Jawaban yang bagus. Tepuk tangan dulu untuk. Ada 3 model dari start jongkok. Yang pertama boom start atau start pendek. Yang kedua adalah medium start atau start menengah. Yang ketiga adalah long start atau start panjang. Ini khusus untuk start jongkok. Ya, di akhir kegiatan ini Bapak minta semua siswa ataupun siapa yang bisa menyimpulkan ya, dari hasil pembicaraan kita materi tentang lari jarak pendek hari ini. Ada siswa yang bisa menyimpulkan sebagai kegiatan penutup? Oke, silakan berdiri sampaikan hasil kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa yang kau ingin sampaikan? Kesimpulan dari materi tadi, lari jarak pendek adalah lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh mulai dari garis start sampai pada garis finish. Kemudian lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok. Dan ada juga 3 tahapan dalam berlari lari jarak pendek, yaitu awalan, teknik berlari, dan teknik memasuki garis finish. Oke, terima kasih kepada Tete. Kesimpulan dari Tete bahwa lari jarak pendek itu adalah lari yang dimana dengan kecepatan tinggi. Nomor larinya ada 100 meter, 200 meter, 400 meter. Ada teknik-teknik sebelum kita berlari. Awalan menggunakan start jongkok. Terus bagaimana teknik berlari? Yang jelas pada saat dia berlari dia harus memiliki kecepatan yang penuh. Dan yang terakhir adalah bagaimana teknik untuk masuk ke finish. Teknik untuk masuk ke finish, dia harus mencondongkan kepala. Silakan, Kristen, silakan. Apa yang ingin kau sampaikan berkaitan dengan kesimpulan? Saya akan menyimpulkan dari materi tadi, start jongkok dalam lari ada 3 model, yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Dan sikap tubuh pada saat memasuki garis finish, yaitu yang pertama menjatuhkan dada ke depan, yang kedua menjatuhkan salah satu bahu ke depan, dan yang ketiga lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Ya, terima kasih Kristen.
sudah menyampaikan kesimpulan ya. Dari Kristen tadi dia menyampaikan kesimpulan bahwa dalam style jongkok itu ada 3 model. Yang pertama adalah boot style. Yang kedua medium style. Yang ketiga long style. Dan tadi juga dia menyampaikan bahwa bagaimana cara kita supaya bisa masuk ke finish itu dengan baik. Yang paling sederhana tadi Christine sampaikan bahwa dengan cara apa? Menjatuhkan salah satu anggota tubuh ke depan, yaitu bahu. Bisa juga dengan kepala, menjolokkan kepala atau bahu. Dimiring ke kiri atau menggunakan bahu yang sebelah kanan. Terserah ya. Yang penting didominasi oleh salah satu anggota tubuh. Jadi itu kesimpulan bagus. Jadi di akhir materi ini Bapak menyampaikan kesimpulan. Yang pertama adalah lari jarak pendek adalah lari yang dimana membutuhkan kecepatan yang ekstra atau kecepatan penuh, mulai dari garis start sampai dengan finish. Lari jarak pendek nomor larinya ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek ini menggunakan style jongkok. Ya, style jongkok ini dibagi dalam 3 model, yaitu boom style, medium style, dan long style. Selanjutnya, bagaimana teknik kita sebelum kita berlari jarak pendek? Yang pertama adalah awalan itu menggunakan style jongkok. Yang kedua teknik berlari dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga teknik untuk apa? Mencondongkan kepala ke depan atau menjatuhkan bahu kiri atau bahu kanan ke garis finish atau pita. Karena kalau salah satu anggota tubuh sudah menyentuh garis finish atau pita, maka dialah pemenang. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, bagaimana? Halo. Hai. Halo. Oke, terima kasih. Yang berikut, di akhir materi ini, teman-teman silakan menyelesaikan tugas yang ada di dalam buku di halaman 62. Nanti tugasnya itu dikumpul pada saat pertemuan berikut. Di pertemuan berikut kita akan bicara tentang apa yang sudah kita diskusikan hari ini tentang materi lari jarak pendek. Jadi minggu depan kita praktek ya? Ya. Bisa? Bisa. Sebelum praktek teman-teman silakan latih di rumah masing-masing. Yang berikut, Bapak pesan di situasi pandemi saat ini teman-teman harus menjaga kebugaran, kesehatan. Gunakan masker, selalu gunakan masker. Bukan hanya pada saat datang sekolah, tetapi pada saat kita berada di situasi yang ada di luar. Mau ke pasar, mau ke tempat belanja harus gunakan masker. Rajin cuci tangan. Setiap aktivitas selalu diakhiri dengan cuci tangan. Makan yang cukup, istirahat dan olahraga. Oke, silakan satu orang pimpin kita untuk doa penutup.